Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan lagi pembahasan contoh-contoh soal yang ada di bab 1 ya. Ini contoh ketiga yang membahas tentang persamaan diferensial nomor 8 dan meminta kita untuk menginvestigasi solusi-solusinya secara grafik ya. Adapun persamaan 8 itu adalah ini, derivatif pertama dari P terhadap T sama dengan P dibagi 2 dikurang 450 ya. Ini adalah persamaan diferensial order ke-1. Medan arahnya ya itu ditunjukkan di gambar 1.1.4. Saya harap di level ini kita sudah mempunyai keterampilan untuk membuat grafik medan, grafik arah seperti ini ya. Caranya sederhana, kita tentukan nilai P-nya berapa ya. Maka setelah menentukan nilai P, misalnya P-nya sama dengan 1000 misalnya, kita letakkanlah ke persamaan 8 ini. 1000 dibagi 2 itu artinya 500, 500 dikurang 450 itu artinya positif 50 ya. Makanya selama P-nya sama dengan 1000, maka kemiringan garis yang kita buat adalah 50. Nah, maka kita buat beberapa garis di berbagai macam waktu ya, dengan kemiringan yang sama itu 50. Proses ini kita ulangi lagi terus ya untuk berbagai macam nilai P sehingga kita mendapatkan gambar yang seperti ini, plot yang seperti ini. Yang menarik di nilai P sama dengan 900 itu diberi garis biru. Kenapa? Karena ketika P 900 maka derivatifnya dP terhadap dt adalah 900 bagi 2, 450 dikurang 450 sama dengan 0 ya. Ketika derivatifnya sama dengan 0 maka kemiringannya juga sama dengan 0, maka dia adalah sebuah garis horizontal seperti yang ada digambarkan di sini. Dari sini dapat kita lihat bahwa kalau nilai awalnya bukan P itu 900, maka populasi nilai P ini kecenderungannya ada dua. Kalau nilai awal P itu ada di atas 900, maka nilai P-nya akan terus meningkat. Di sisi lain, apabila nilai awal P ini berada di bawah 900, maka nilai P ini akan terus menurun ya. Inilah yang bisa kita lihat dari gambar atau plot medan arah ini ya. Dia ada dua alternatif, dia akan terus bertambah sampai nilai positif hingga, atau dia akan terus turun sampai negatif hingga seiring dengan bertambahnya nilai T. Nah, kalau kita bandingkan soal contoh yang kedua ya, seperti ini grafiknya. Kalau grafik ini berapapun nilai awalnya, ujung-ujungnya kalau waktu terus bertambah, maka nilai kecepatan ini akan ya menuju nilai equilibriumnya ya.
yang di garis biru itu. Ini contoh situasi di mana sistem kalau kita tunggu cukup lama akan kembali ke titik keseimbangannya. Nah, sementara di sini dapat kita lihat bahwa kita tunggu sampai kapanpun kita tidak bisa berharap nilai P ini akan menuju nilai 900. Ya, nilai P akan menuju positif tak hingga atau menuju negatif tak hingga. Ya. Jadi sistem ini cenderung tidak menuju equilibrium. Sementara sistem yang ada di contoh kedua itu cenderung menuju titik equilibrium, ya. Inilah ya, orang sering bilang bahwa sistem yang seperti contoh 3 ini tidak stabil, dan sistem seperti contoh yang kedua ini bisa dibilang stabil, ya. Inilah salah satu guna dari sistem bersamaan diferensial. Apabila modelnya cukup merepresentasikan, mewakilkan sistem nyata yang ingin dimodelkan, kita bisa menggunakan matematika untuk menilai apakah sistem itu akan cenderung stabil atau cenderung tidak stabil. Terima kasih, ini pembahasan untuk soal yang nomor 3.